lamun palawari gaduh hutang biasa ngamakeun doa eta nah ika terus aya bukti sudah gitu atolak jadi ada bukti ada hikmah aya istilahna aya pelajaran bisa kurang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Kabupaten Bandung. Ketemu lagi bersama saya Kang Rudi dalam acara BES Bandung Entrepreneur Station Talk Show. Kali ini saya berkunjung ke salah satu pengusaha di Kabupaten Bandung yang bergerak di bidang fashion, khususnya busana muslim untuk wanita yang bertepat di Kecamatan Banjaran. Kita langsung aja to the point ke Amela Hijab. Di samping saya sekarang udah ada pemiliknya, ownernya, Ibu Haji Siti Laila Sari. Assalamualaikum. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Bandung Entrepreneur Station ini teh kan podcast tentang sharing bagaimana berwirausaha, di mana untuk membangkitkan para pemuda khususnya di Kabupaten Bandung untuk belajar wirausaha gitu. Jadi ameh entong keluar sekolah teh entong neangan gawe gitu. Tapi membikin gawe gitu. Gawe gitu. Membikin gawe. Saya mah manggilnya Bu Ella langsung dah, saya udah akrabnya Bu Ella gitu ya. Bu El. Bu El, cerita awal mula terjun ke dunia usaha kumaha, tapi sebelumnya cerita dulu sedikit latar belakang, misalkan pendidikan Bu Ella seperti apa, terus dulu kenapa bisa terjun ke dunia fashion teh kumaha gitu. Awalnya dari misalkan tahun berapa bisa langsung terjun ke dunia usaha. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dari pertama nikah ya. Nikah. Saya teh nikah teh tahun 95. Usia tuh waktu itu teh 21 tahun. Suami 33 tahun. Mau kuliah nggak ada biaya, ibu teh. Kita teh 9 bersaudara. Bapak meninggal tuh pas saya usia kelas 2 SD. Bapak teh ngantunkeun kelas 2 SD. Saudara tuh 9 ya. Bapak meninggal teh paling kecil, adik masih bayi. Orok beureum istilah sebenarnya mah. Orok beureum. Nah, bujang-bujang kanggo kuliahnya dari 9 bersaudara itu tidak ada yang kuliah asli itu mah pure weh. Kakak yang pertama tuh STM. Itu teh udah sampai STM tuh udah syukur alhamdulillah gitu ya. Prestasi yang sangat tinggi lah untuk saat itu mah gitu. Bujang-bujang buat kuliah ya, buat biaya sehari-hari juga ibu teh. Ya kali itu kadilah gaya lobang tutup lobang. Semua anak yang 9 itu lihat ibu. Jadi karena ditinggal bapak kerja gitu ya, sampai ke koperasi masukin barang. Nah di situ teh jiwa anak-anak untuk berdagang teh kayaknya tuh dididik dari kecil gitu. Dilatih usaha. Secara tidak langsung. Jadi ngelihat oh iya ibu teh masukin berasnya mah ngambil dari orang, masukin ke koperasi PLN, ke Patal Banjaran, dulu teh KTSM dulu ya waktu ada Patal sama KTSM. Nah udah di situ ya udah weh. Cerita singkatnya ya keluar sekolah SMA. Mungkin karena saya orangnya nggak seneng belajar gitu ya, asli itu mah bener ya, hitung-hitungan aduh ya Allah. Rada kumaha gitu kan diajar teh. Berat itu teh pas belajar matematika teh berat. Saya teh SMA teh di Pasundan, Pasundan keluar tahun 92. Kerja di Evergreen, pabrik jamur yang di Bugal itu. Udah kerja waktu itu ada PHK-an. Berarti PHK, saya nggak kena PHK, cuman saya keluar karena ada anak yang kedua. Waktu itu kecil, nggak ada yang ngasuh. Udah cerita. Udah dari situ, kan otomatis gaji teh jadi satu ya. Biasanya saya sama suami tinggal satu. Saya pengen apa gitu ya, usaha
biar nambah-nambah penghasilan gitu, biar dapur tetap ngebul, biarpun jadi kita bukannya kufur nikmat ya, ada gaji tapi pengen lebih gitu. Pertama tuh usaha tuh udah keluar tuh jualan di pasar, dagang di pasar. Sok atuh biasa staf kantor ya, bayangin. Berubah jadi setelan pasar gitu. Setelan kantor, wah parfum sebrot. Biasa pakai high heel, pakai sepatu bot gitu. Pakai high heel, terus aku paham lah apa orang kantoran bekerja. Udah gitu teh, langsung ke pasar. Ya Allah, di pasar teh. Asli itu mah tiap hari saya nangis kan nangis ya pokoknya banyak dan nggak mau gitu ya, pokoknya juga sama kena PHK kan di pasar teh berjajar gitu ya si toko-toko teh nih, jadi buka rahasia ini mah. Bapaknya teh datang, kalau bapaknya misalkan ada keluar gitu ya, saya mah nggak nungguin jongkok ke masjid, nggak do nangis, nggak mau di pasar teh, aduh. Kepaksa itu mah. Kan di pasar teh aja teka bayang, aduh pada orang pasar teh kayaknya, mungkin karena jiwanya nggak kesana gitu. Sampai di masjid teh, ya Allah, saya emang nggak mau di pasarnya, beri saya usaha yang lain gitu. Nah, waktu itu teh dulu di pasar mana? Pasar Banjaran. Ya Allah, saya teh nggak mau di pasar biasa kantoran teh hanya jadi asa kumaha gitulah. Doa teh alhamdulillah ku Allah teh dijabah waktu itu tehnya. Saya bertahan di pasar teh 2 tahun tuh, sok sabarlah kumaha 2 tahun di pasarnya. Uyuhan. Uyuhan eta ge. Ada we adik. Adik dari bapaknya nawarin, sok ini cenah usaha jualan buku masukin buku ke sekolah. Singkat cerita tuh berhasil di buku teh. Pas begitu tahun-tahun berjalan, kan yang namanya usaha mah pasti ada naik turun ya, tahu dah. Pas udah turun, sebelum turun teh, wah ini otak teh harus berjalan lagi, ininya jiwa dagang teh keluar deui jiwa dagang teh keluar deui. Aduh, usaha apa gitu ya. Waktu lagi banyak duit ceritanya teh. Kan seneng belanja, perempuan lah maklumnya, perempuan mah fitrah eta. Eta mah rezeki we. Rezeki dari Allah, seneng belanja. Beli ini, beli itu, beli ini. Ke baju, aduh hobina minta ampun belanja baju, sampai si pas di lemari dibuka teh keresek teh murudul, baju nu belum udah dibeli tapi belum dipakai. Bikin we sedikit-sedikit baju dari situ teh, bikin sedikit-sedikit bikin baju. Alhamdulillah dari situ teh geningan lumayan gitu ya. Asli bikin baju tuh waktu itu teh masukin dulu ke toko-toko yang di pasar. Masih pasar Balenda? Pasar Banjaran? Pasar Banjaran, pasar Pangalengan, pasar Ciwidey gitu. Dah we. Pasar teh segmennya asa kurang wow gitunya, kurang greget gitu ta. Cari-cari we informasi Tanah Abang. Cari-cari informasi Tanah Abang. Akhirnya dapet weh, yuk cenah orang jualan di Tanah Abang, nyobain yang pasar Senin Kemis itu, pasar Tasik, pasar Tasik, nyobain weh di Jakarta bertahan 3 tahun, itu Masya Allah di Jakarta Tanah Abang teh kan terbesar ya, terbesar se-Asia Tenggara. Pulang teh Kang Dudi itu uang asli itu mah, ningali uang teh biasa kumaha gitu nya, uang hukum dah we. Hamil ceritanya teh, yang kecil nggak ada yang jaga, udah weh mundur dari pasar Tanah Abang, jualan di rumah. Kan beda ya omset jual di rumah dengan Tanah Abang. Tapi kan kita teh berat ke anak. Aduh ya Allah, masa anak ditinggal gitu, bayi masih merah terus disimpan dititipin ke yang pembantu gitu ya istilahnya. Bismillah we sama bapaknya teh, Pak, bismillah aja ya, cete orang jualan di rumah we. Oh iya, akhirnya setuju, oke, jualan we di rumah. Mulai we bikin baju lagi, busana muslim syar'i ya, busana muslim syar'i. Nah, habis dari situ ya sampai sekarang gitu. Berarti dulu kalau background pendidikan mah di SMA. Di SMA gitu. Teh. Mulai usaha terjun ke dunia fashion mah karena awalnya resep belanja lah, resep belanja kaismuan murahnya yang baju diracinan wae gitu. Wah,
terjunnya ke dunia fashion gitu ya. Sampai ke ayeuna. Nah kan rata-rata ya kan banyak ya di orangnya nu lamun misalkan aya nu rek usaha, oh udah kudu aya modal sebenarnya, udah usaha teh aya modal kiki. Nah, Bu El dulu modal usaha pertama kumaha tah cerita dari mana atau misalkan kumaha gitu. Oh ya, modal awalnya tuh waktu pas ada sisa-sisa keuntungan dari buku teh. Sebelum buku turun kan sekolah dilarang menjual buku teh gini kan, jor-joran itu mas sekolah dilarang sebelum menjual. terjun ke usaha fashion ke usaha buku dulu kan ya. Nah kan ada uang tabungan. Nah si uang tabungan itu teh berapa ya dulu teh? Nggak banyak lah, ya segituan sebutin jangan, nggak usah, ya segitu Ayalah, pokoknya gitu, mah. Tak bikinnya dari situ, tak bikin dari situ. Dan itu juga sebetulnya kalau menurut saya gitu ya, usahanya tidak harus punya modal dulu. Kita ngambil ke temen aja, itu juga udah modal buat kita dagang. Asal kitanya amanah gitu, jangan sampai teman ngasih barang ke kita, terus kitanya nggak amanah, ya itu yang bahaya gitu. Itu mah nggak akan dipercaya lah sampai kapanpun juga. Nah itu juga waktu itu teh, waktu saya terjun di baju teh, sedikit bikin produk sendiri, sedikit ngambil dari teman, jadi ada jadi di mix gitulah. Karena kan orang belanja tuh belum tentu suka dengan produk kita gitu kan. Siapa tuh produk yang punya Kang Dudi misalkan suka, jadi kan disatuin mah enak gitu. Jadi campur-campur banyak pilihan gitu. Modal mah hasil dari sisa usaha mana tabungan, dari tabungan usaha sebelumnya. Nah dulu dari mulai start terjun ke dunia wirausaha lah di luar swastanya, meskipun awalnya macem-macem jenis usahana sampai sekarang gitu ya, sampai udah stabil. Seberapa lama itu? Dari seberapa lamanya kira-kira? Berarti kan mulai mencoba wira swasta teh keluar dari kerja teh ya? Iya, kerja. 2000 berapa ya waktu itu teh? 2010 teh masih di buku ya, 2010. Di fashion mah 2015. Ya benar 2015, mulainya 2015, berarti 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun tah. 5 tahun lah berarti enak. Ya berarti enak mulai 6 tahun. 15 ke 16 lah, iya benar segituan. 5 tahunan ya berarti? Ya 5 tahun. Nah kan selama ya namanya usaha tadi kan kadang naik, kadang turun, kadang naik turun. Aya teu momen anu sakirana bener-bener terpuruk gitu di dalam dunia wirausaha gitu ya. Dan benar-benar terpuruk, terus kumaha bisa balik deuna gitu. Misalkan lamun tina jatuhan mah kumaha urang hudang deuna gitu. Aya teu momen eta gitu saat menjalankan wirausaha. Baru-baru yang karena kita PPKM teh. Aduh sedih namanya, sedih asli. Sedih gitu. Ya itu mulai terpuruknya teh mungkin karena salah saya juga gitu ya, terlalu oh ya, kan selain bikin baju sendiri teh, kita teh ngevendoran salah satu merek. Nah, ngevendoran. Nah, jadi ada plus minusnya nih ya cerita. Kita bikin produk sendiri, berarti kita keuntungan berarti buat kita ya. Kalau ngevendoran salah satu brand, kita ada keuntungan, tapi si keuntungan teh di-plate gitu tah. Misalkan keuntungan teh 1.000 gitu nya. Berarti kan 1.000 kali jumlah berapa yang diproduksi oleh tim kita. Kalau dagang baju mah kan jual kasih A 1.000, jual kasih B 150 kan, jadi si keuntungan teh variatif gitu nya. Tarik eta mah enggak. Nah, karena si Covid teh kita teh udah 2 tahun ya. 2 tahun. Pas pisan kebetulan ngevendoran teh kita teh 2 tahunan ya, 2 tahun jalan. Saya teh salahnya teh terlalu nyaman gitu di situ karena produksinya teh banyak si brand itu teh banyak, bisa nyaman ceritanya teh. Jadi ada keuntungan gitu, biarpun sedikit tapi kan kontinuitasnya teh sama kuantitinya banyak gitu. Pas begitu PPKM ke-1 nggak begitu. Pas PPKM kedua perasaan kok tabungan teh sedikit gitunya, saldo teh terus debit, ai kredit mana gitu. Ada kredit tapi kan
terima kasih sistemnya, terima dan kasihkan lagi gitunya, sistemnya dikasihkan lagi. Tah beli obat lah biar kita sehat ya, nggak kena virus COVID gitu ya. Kan imunnya harus bagus. Jadi makanan pokoknya mah segala dibeli gitu. Itu asli terpuruk pisan. Jadi untuk memulai kembali teh, saya teh apa dulu gitu ya, bikin apa gitu. Karena orang boro-boro mau beli baju gitu ya, ku bisa makan juga udah syukur gitu untuk saat ini ya, mudah-mudahan kedepannya mah enggak. Nah, di situ teh saya mulai berpikir apa ya gitu yang masih bisa dibeli oleh masyarakat tapi enggak memberatkan. Nah, bikin produk tadi teh keluaran baru dari gamis ke baju olahraga. Otomatis pasar saya pembeli saya teh jadian deui seperti logo Pertamina. Dimulai dari angkatan ya. Kan gitu. Berarti salah saiji mun urang mah ikhtiarna terus berusaha jeung berinovasi. Ya, berusaha dan berdoa pokoknya mah jangan sampai kita lewat berdoa gitu, itu mah harus wajib lah itu. Nah, itu kan kondisinya saat terpuruk karena hal yang tidak terduganya PPKM mah virus. Ujuk-ujuk gue mah PPKM teh panjang deh. Ari urang misalkan kita ini egois gitu ya. PPKM tapi kan teman-teman, saudara-saudara banyak yang sakit, mak nyate gitu. Kita mah sabar gitu. Selain keterpurukan dan bisa bangkit lagi seperti tadi gitunya, aya tuh pengalaman paling pahit gitu saat berusaha, nggak cuma di dunia fashion, misalkan ketipu lah atau misalkan ketipu apa gitu. Ada, itu mah ya pahit pisan Kang. Ini ya ini jadi cerita nih. Kan waktu usaha di buku teh, ya alhamdulillah omsetnya banyak gitu ya. Tahun 2000 sebelum 2000 teh omsetnya hampir miliaran. Kan salesnya banyak ya, salesnya banyak. Nah, begitu dilarang penjualan buku, otomatis kan pemasukan teh jadi berkurang ya. Uang di luar macet. Waktu saya nyewa di Pasar Baru itu tahun berapa ya? 2017 gitu? 2018? Oh iya, 18. Oh iya, 18. 2018. Teh kan saya sewa di Pasar Baru tehnya. Ada kontak dari yang punya perusahaan buku dulu. Ternyata saya teh masih punya piutang 186 juta. Nah, padahal yang 186 juta itu udah saya laporkan bahwa uang saya teh ada di si A, si B, si C. Itu terinci sekali sama alamat, nomor telepon, terus teh jaminannya ada gitu. Itu tuh lebih malahan mah, di luar teh ada 400 sekian lah ya, ada 400 sekian. Itu teh saya laporkan 2017 ke perusahaan itu teh, tolong bantu saya untuk menagih biar saya lunas hutang. Ai kirain teh ditagih we, saya teh pleng we nya, pleng we da fokus ke usaha di baju teh ya. Ternyata mungkin si perusahaan itu teh, si perusahaan buku teh mau dilelang apa-apa gitu ya kena piutang. Otomatis kan ngerembet. Jadi ditagih uang teh si A, si B. Jadi uang teh, aduh ya Allah, cetek ieu kumaha abi kedah ngabayar hutang 186 juta dalam tempo waktu 3 bulan. Aduh ya Allah Kang Dudi, sedih panas, gitu ya. Sanes panas deui nya abi teh ceurik tah. Sanes panas deui ceurik na ya Allah, sampainya dagang di Pasar Baru tah, dagang baju. Lebaran banyak ya Allah teh meureun karunya gitu nya. Sampai dina motor teh babacaan bari nangis gitu ya Allah abis sing kabayar hutang ngawiri di sagala pokona mah ngadoa we buat Pasar Baru baja hujan badag hujanan. Pulang-pulang pas bulan puasa manganingan. Ku Allah teh meureun diijabahnya abi teh. Ya alhamdulillah gitu nya, alhamdulillah diijabah. Itu mah tahu sendiri kan saya jualannya di lantai sabaraha, pengunjung sepi. Dagang baru berapa bulan, tokonya juga kan 2 meter ke 2 meternya, barang sedikit, tiba-tiba juga ada uang waktu itu hampir 200 lebih. Tina hasil penjualan baju langsung geblokeun itu mah bayar ke sana. Sedih ya Allah, lebaran teh saya mah teu punya naon. Tukang baju tapi teu punya baju lebaran. Sok bayang sok.
melaan eta teh Ya, bekas. soalnya karena kalau nggak dibayar, berarti saya kena Ya, pidana. kena pidana. Dilaporkan ke polisi, murnya, aduh teka bayang, aduh amela hijab itu ditawar polisi. So bayangkan. Amit-amit. Amit-amit ya, astagfirullahaladzim. Tadi dari situ asli sedih ta. Gitu ya, biasa bangkit we tidinya teh bisalah maknya gitu, orang lain bisa kita nggak bisa gitu. Biarpun kita usia udah mulai jelitanya jelang 50 tahun ta. Jelang 50 tahun, tapi semangat mah harus tetap gitu ya. Berdoa, ikhtiar, berusaha itu we. Nah, kan pengalaman eta teh tiap orang teh kan pasti punya istilahnya teknik tersendiri lah untuk penyelesaian masalah teh. Pasti tiap orang pasti punya teknik tersendiri maupun misalkan tina penyelesaian teh gitu. Nah kan kadang aya orang dengan cara menyelesaikan teh lamun anu tidak bertanggung jawab kabur gitu. Ya. Kan aya bener-bener orang amanah mah kumaha cara menyelesaikan masalah teh. Ya. Bener-bener lewat komunikasi Iya. atau misalkan rajin ngawiri gitu Iya. ya, non melaksanakan amalan-amalan anu tadina Iya. tara dilaksanakan Jadi dilaksanakan gitu karena KPPT kan Iya. manusia mah gitu nya gitu namanya gitu kan. Nah Pas KPPT ya, ingat pas ya. KPPT ingat gitu kan gitu. Nah Ari Boel kumaha waktu penyelesaiannya gitu sampai bisa menyelesaikan masalah gitu teh. Waktu itu teh saya teh nyari kontak yang punyanya. Kontak yang punya pabriknya. Soalnya saya inget banget itu teh dari nol bareng jeung saya. Dari nol. Jadi sampai Bu bantu ya. Saya teh megang Jawa Barat. Jadi Jawa Barat dipercayakan ke saya gitu ya. Pegang Jawa, Bu bantu ya cenah. Pokoknya mah dari ruangan kecil gitunya si pabrik itu teh sampai gede. Nyari saya teh kontaknya teh kemana gitu. Karena untuk tahu kontak yang punyanya ya nggak semua orang bisa ngasih. Jadi orang ya maklum lah orang nomor satu mahnya sembarangan gitu ya. Ujung-ujung ada saya teh pernah dulu teh nyimpen di mana gitu. Cari we. PT ketemu, udah ketemu teh. Bismillah we nya ngawanikeun maneh eta itu. Kumaha engke lah eta mah. Ai pas kita assalamualaikum ya biasa bla bla bla. Oh mohon maaf Pak masih ingat nggak? Cerita saya dengan Ella dari Bandung. Cerita saya kedatangan orang dari tim Bapak bahwa saya teh masih punya piutang. Ceritanya sekian disebutin. Jadi komunikasi we gitu. Saya teh merenah we sugan teh nya kumaha gitu. Saya teh henteu sombong ada rumah saya emang kita punya salah gitu tuh. Oh maneh nagih gitu nya. PT Kang Dudi bagur. Orang matehnya ya Allah eta mah sampai oh iya Bu Ella cenah saya masih ingat cenah. Oh cenah Bu Ella cenah oh iya maaf cenah. Jadi terus abis itu kieu Pak saya nggak enak dengan tim Bapak yang datang kok seperti preman saya kan perempuan gitu. Emang saya punya piutang ke Bapak sejumlah 186 juta itu. Tapi saya mohon waktu Pak, karena ini 3 bulan, 3 bulan harus diselesaikan. Sedangkan usaha saya di baju, Bapak tahu sendiri disebutin namanya omset sekian. Mohon minta waktu, kata saya minta waktu untuk menyelesaikannya. Iya Bu, cenaknya nggak apa-apa. Dia ngasih waktu misalkan. Si itu mah yang tukang nagihnya mahnya si tim penagihnya teh ngasih 3 bulan. Ari sama yang punyanya, iya Bu Ella, cenah silahkan, cenah Bu Ella udah kontak kami juga, kita udah bersyukur. Orangnya enakeun banget gitunya. Jadi kayak kumanya dia teh jadi kakak support ke saya teh. Jadi jangan patah semangat usaha yang Ibu Ella kerjakan didoakeun lah istilahnya mah. Jadi orang nggak itu ngeluh teh kakak didoakeun ku itu kan maunya. Ya Allah cenah saya teh erek nya. Non kumaha nya erek nyarekan tapi kok itu malah mematahan kan gak enaknya. Coba ya cenah Bu Ella sepunyanya aja, cenah tidak apa-apa, cenah pokoknya usaha Bu Ella semoga lancar, sukses. Itu adalah satu apalah bahasa nantinya bahasa kejawen gitu ya enakeun Kang Dudi asli bener itu mas saya mah sampai kalau dia ngomong saya mah sampai kita molohok gitu ta jadi simak gitunya udah simaan gitu
Tapi dah karena dia udah ngomongnya baiknya, bayar we gitu. Dia kan udah ngasih jeda kan, besok sepunyanya aja. Tapi karena si yang nagihnya minta 3 bulan gitu, udah we waktu itu teh nggak 3 bulan, pokoknya 3 bulan kurang berapa hari gitulah. Bayar we. Hasil dari bati lebaran. Itu kan ikhtiar lahirna. Nah, ikhtiar batina. Alhamdulillahnya sanes olo-olo gitu ya, punten bisa. Abdi mah dibiasakan setelah sholat subuh teh selalu baca surat Yasin sama Waqiah. Sok Kang Dudi lamun ngetes Abi Yasin Waqiah Abi apa? Panggil apa tuh? Eleh berarti. Abi mah apa? Jadi amalan khusus eta. Iya tiap hari we dari sebelum punya hutang juga dari sebelum punya hutang atau apa gitu ya. Itu we. Terus satu lagi misalkan kalau kita pengen lunas hutangnya, Allahumma qini bihalikan rabbika wa diri fadika man siwaka. Ya Allah, cukupkanlah untukku apa yang kau halalkan gitu kan. Eta doa populer lah namanya. Ya, populer sama ieu we ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalu fa huwa nyatalah sok lae jadi gempeur. Jadi lamun palawari gaduh hutang biasa ngamakeun doa eta nah terus aya bukti surat gitu atolak jadi ada bukti ada hikmah aya istilahna aya pelajaran bisa kurang diambil dari Bu Ela gitu saat terpuruk bangkit kumaha terus saat terlilit hutang kumaha dari kegiatan wirausaha ada trik-triknya khusus lah tersendiri. Jadi udah rapal gitu. Sharing ya, makan sharing. Jadi kan pemuda Kabupaten Bandung itu kudu barisa usaha untuk yang digawe unggul gitu. Iya, ciptakan lapangan kerja. Jangan pokoknya mah ini weh, Pak inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro, di mana ada dua kesulitan, satu kesulitan, dua kemudahan itu weh yakin. Intinya mah yakin weh itu aja. Yakin, ya. Nah, terakhir ya mah, tips dan lain tips sebenarnya nasihat sebenarnya yang para pemuda Kabupaten Bandung atau siapapun yang mau berwirausaha untuk berwirausaha tuh siga kumaha gitulah tahapan atau misalkan tip khusus tentang berwirausaha ameh lancar. Intinya mah ya kita mah jangan ujuk-ujuk alah sia untuk usaha harus punya modal gitu ya. Nggak harus seperti itu gitu. Misalkan kita punya teman Kang Dudi misalnya, terus saya nggak punya modal gitu ya. Ke Kang Dudi Kang saya pengen usaha gitu, minta bantuan lah kirim barang atau kumaha atau pang-sharekeun fotonya gitu ya, apa pang-sharein fotonya. Kan itu udah berjualan tanpa modal kan. Nah, terus jangan seolah-olah usaha itu mah harus punya banyak modal. Nah, yang ditanamkan anak muda sekarang itu pikirannya teh modal terus padahal untuk usaha mah tidak harus dengan modal gitu. Kita nge-share foto misalkan produk saya gitu ya, sok yang mau jualan tinggal minta foto ke saya. Iya contohnya. Tah iya baju olahraga baru iklan tinggal gitu share. Tah terus nanti kan kita teh Bu, saya pengen usaha dah saya gen teh judes gitu ya. Harus beli 10 atau 1 kali enggak, insya Allah. Yulah lagi gitu mah kita mah bareng-bareng bareng-bareng usaha gitu ya. Dah sama saya ini jadi deui segmennya. Dulu gamis sekarang baju olahraga. Biasa anu di Calalada ayeuna baju olahraga kan bedanya. Jadi deui kan pasarnya. Tinggal gitu share foto. Ada yang beli, misalkan minimal 2 lah, ayeuna beli hiji pengen disamain harga Sekodim atau minimal 2 besoknya. Jadi kan ketahuan itu untuk jual lagi gitu kan. Ayeuna tahu sampai untuk buat jual lagi, padahal buat pakai sendiri nggak bohong itu awalnya. Nah itu kan udah nggak bohong, nggak boleh. Harus diawali dengan kejujuran. Diawali dengan jujur, terus amanah, jujur amanah sama wainya. Pokoknya mah eta jangan terpaku ke modal. Deketi teman yang punya usaha, pasti temen juga mau bantu lah minimal gitu. Sok dagangin baju saya gitu. Berdoa mah ya itu mah harus gitu. Karena kita usaha tanpa berdoa ibarat sayur tanpa garam benernya. Ibarat sayur tanpa garam sadaya lagi kagungan Allah. Ini mah hanya titipan gitu. Jadi
nya marketing langit tah nu nomor hiji mah eta. Jadi marketing dunia mah gawe ka Kang Rudi tapi kayak belajar. Ya jadi nu ku saya simpulkan meureun nu halus nggak harus modal untuk berusaha itu. Yang pertama mungkin networking nanya relasi jaringan ya. Gitu, nyari teman-teman yang punya produk ya. Atau punya usaha, kita bisa bantu ikut dulu sampai kita punya keuntungan ngumpulin modal untuk bikin produk sendiri. Nah, ikhtiar dunia nameta, ikhtiar langit namanya tadi salah satu contohnya baca surat Yasin sama Al-Waqiah setelah selepas sholat subuh gitu, sama mengamalkan amalan-amalan lain lah gitu. Nah jadi palawargi nyapami aya nu bade hoyong ninggalan produk Boela nya biasa ke lokasi di mana itu? Banjaran Gudang Peluru Siraranca. Gudang Peluru Banjaran Siraranca. Nah pami di IG-na aya di Galeri Amera ke saya ditulis di deskripsi untuk alamat WA atau alamat IG atau Facebook-na. Mangga tiasa dikepoan kayak transaksi mah langsung ke Boela gitu. Nah Boela hatur nuhun waktosna. Ya, sami-sami. Hatur nuhun pisan ieu sharingna sangat luar biasa, menginspirasi kanggo para pemuda palawargi di Kabupaten Bandung. Mung sakitu hatur nuhun palawargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap pami kontenna ieu bermanfaat, di-share, di like, di komen, di subscribe. Pami aya saran atau napi pengusaha nu hoyong di interview ku abdi, hoyong dikorek-korek pengalaman usahana, mangga tiasa komen. Hatur nuhun, selamat tinggal, bye-bye. Assalamualaikum.